Hancurkan untukku. Teriak Penatuayi tidak dapat mempercayainya, dia belum pernah melihat pemandangan yang begitu mendominasi di mana dia mengambil harta karun tertinggi dengan tangan kosong. Dulu, dia tidak akan pernah mempercayainya, tapi hari ini dia bertemu dengannya. Tidak mungkin. Pada saat ini, tanpa ragu-ragu, Penatuayi membuka mulutnya dan memuntahkan sejumlah besar darah. Dengan wajah galak, dia langsung mulai membakar asal-usulnya sendiri. Esensi darah dalam jumlah besar disemprotkan ke bintang-bintang gelap, ingin menggunakan esensi darahnya sendiri untuk mengaktifkan harta karun tertinggi, untuk melepaskan kekuatan tertinggi yang lebih kuat. Namun, tidak peduli bagaimana Penatuayi mendesak harta karun tertinggi, dia tetap tidak bisa membunuh Qin Chen. Qin Chen mengangkat langit dengan satu pukulan, dan tidak peduli bagaimana harta karun tertinggi menekannya, dia tidak bisa melepaskan pukulannya. Serangkaian kekuatan tertinggi menghantam tubuh Qin Chen, seolah-olah menabrak gunung yang abadi, dan tetap tidak bergerak. Seberapa kuat tubuh fisik Qin Chen? Itu adalah keberadaan yang kekal, di bawah baptisan darah Raja Kegelapan dan sumber tertinggi. Semua hukum tidak terkalahkan, belum lagi itu hanya puncak setengah langkah tertinggi seperti Penatuayi yang mendesak harta karun tertinggi yang rusak. Bahkan jika Master tertinggi mengaktifkan harta karun tertinggi, mustahil untuk membunuhnya dengan mudah. Ini tidak mungkin. Gumam banyak orang yang sangat terkejut saat melihat pemandangan seperti itu, dan bahkan meraung histeris, tidak dapat mempercayai mata mereka. Mengikat harta karun tertinggi dengan tangan kosong adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun, tetapi hari ini harta itu muncul di depan semua orang. Kaisar Shihen juga membuka mulutnya lebar-lebar, tubuhnya gemetar, dan ketakutan muncul di hatinya. Bahkan sebelum Qin Chen membunuh Komandan Iblis Darah itu, dia tidak menganggap Qin Chen terlalu serius, tetapi pada saat ini, dia benar-benar ketakutan. Pukulan seperti itu, jika itu dia, jika tidak ada benda asing, dia tidak akan bisa menahannya sama sekali, dan dia akan terluka parah atau mati sejak lama. Namun Qin Chen langsung menindaklanjutinya. Sebelumnya, dia masih secara terang-terangan mengancam bahwa Qin Chen akan mati, tapi kenyataannya sulit untuk menamparkan wajahnya. Memegang harta karun tertinggi dengan tangan kosong, apakah anak ini gila? Monster, itu hanyalah monster. Melihat pemandangan seperti itu, bahkan lelaki tua alis putih Molin dan orang kuat lainnya pun ketakutan, itu benar-benar mengerikan. Tetapi pada saat ini, 3 serangan tiba-tiba muncul di samping Qin Chen. Itu adalah Komandan Yuhe yang memimpin secara diam-diam untuk melancarkan serangan paling kejam. Sebenarnya, mereka juga terpana dengan pemandangan di depan mereka, tetapi pada saat ini, mereka tidak punya pilihan lain, mengetahui bahwa hanya dengan membunuh Qin Chen mereka akan punya jalan keluar. Matilah! Teriak ketiganya meraung pada saat yang sama, dan menyerang Qin Chen dengan ganas. 3 serangan yang mendekati puncak setengah langkah tertinggi datang pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, ketiganya membakar darah mereka sendiri, mencoba membunuh Qin Chen secara langsung. Bagus, ucap Kaisar Shihen mengepalkan tinjunya, berharap dia juga bisa bergegas maju untuk menyerang, tetapi dia takut di dalam hatinya dan tidak berani bergerak maju sama sekali. Tidak baik, gumam Molin dan yang lainnya terkejut dan tidak bisa menahan perasaan gugup. Qin Chen langsung ditekan oleh harta karun tertinggi Penatuayi. Meskipun dia menahan serangan harta karun tertinggi dengan tangan kosong, dia hanya bisa mendukung dirinya sendiri sekarang, tanpa kekuatan untuk melawan. Saat ini, jika Komandan Yuhe dan yang lainnya diam-diam melancarkan gerakan membunuh, ada 9 dari 10 kemungkinan mereka akan melukainya dengan serius. Pada saat itu, bocah itu mungkin tidak lagi mampu menahan serangan harta karun tertinggi. 3 seberkas cahaya mencapai titik vital Qin Chen dalam sekejap. Tuan muda, hati-hati! Teriak si Kong Anyun saat melihat pemandangan ini, ekspresinya langsung berubah, dan dia hendak bergerak. Hehe, jangan khawatir, ucap Qin Chen tertawa kecil, tidak peduli sama sekali, tapi melihatnya dengan ringan dan mengangkat telapak tangan si Kong Anyun. Dalam kehampaan, ketiga serangan dari Komandan Yuhe dan yang lainnya, seolah-olah ditarik oleh kekuatan tak terlihat, mereka membeku di udara, tidak mampu membuat kemajuan 1 inci pun. Pergilah, ucap Qin Chen menegur dengan ringan,
dan segera serangan ketiganya yang dipimpin oleh Komandan Yuhe meledak, dan saat berikutnya, dengan keras, mereka bertiga langsung meledak, dan seteguk darah keluar dari mulut mereka. Tubuh fisik ketiga komandan langsung roboh, yang sangat mengerikan. Tidak mungkin, ucap semua orang menunjukkan ekspresi tidak percaya. Tidak ada yang tidak mungkin. Kamu terlalu lemah. Di tanah leluhur yang gelap, budidayamu sendiri telah sedikit ditekan. Selain itu, harta tertinggi ini telah rusak. Dengan kekuatanmu, mungkin 1/10 dari kekuatan. Aku bisa bahkan tidak menggunakannya. Dengan kekuatan yang kecil itu juga ingin membunuh tuan muda ini. Ucap Qin Chen mengguncang harta karun tertinggi dengan satu tangan, melirik ke arah Penatuai, dan berkata sambil tersenyum. Wajah Penatuai pucat saat ini, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Mengikat harta karun tertinggi dengan tangan kosong adalah sesuatu yang tidak pernah dia impikan, tetapi itu terjadi padanya hari ini. Sudah waktunya untuk mengakhiri, ucap Qin Chen tersenyum, dan tinju yang memblokir harta karun tertinggi tiba-tiba runtuh, dan dengan keras, Qin Chen meninju, menghantam bintang gelap dengan kekuatan yang tak tertahankan. Terdengar suara keras. Pada saat ini, bintang gelap itu terlempar seperti gunung oleh tinju Qin Chen. Di tengah ledakan suara gemuruh, bintang gelap itu terlempar terbalik dan mengenai Penatuai. Blokir untukku, teriak Penatuai meraung dengan marah, ekspresinya ketakutan. Aura tertinggi setengah langkah yang bergulir di tubuhnya meledak, dia mengertakkan gigi dan dengan paksa menahan dampak bintang gelap. Namun, dia masih terlempar, membuka mulutnya untuk mengeluarkan seteguk darah, dan tubuhnya mulai retak, tidak mampu menahan kekuatan besar ini. Semua orang tercengang dengan pemandangan ini, harta karun tertinggi diledakkan dengan satu pukulan, dan bahkan melukai pemilik harta karun tertinggi. Pemandangan seperti itu lebih seperti mimpi daripada keajaiban. Aku pasti sedang bermimpi, sial. Anak ini terlalu tidak normal. Gumam banyak orang tidak percaya dengan mata mereka, dan mereka menjadi gila. Molin, lelaki tua beralis putih, dan orang kuat veteran lainnya di benua hitam Yu juga tidak bisa menahan rasa dingin di punggung mereka, dan rambut mereka berdiri tegak. Dalam kehampaan, Penatuai mencoba yang terbaik untuk menstabilkan sosoknya. Pada saat ini, wajahnya pucat, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Pergi, dia meraung ketakutan, dan tidak lagi memiliki keberanian untuk menghadapi Qin Chen, dia ketakutan dan berbalik untuk melarikan diri. Sudah terlambat untuk melarikan diri saat ini. Ucap Qin Chen berkata sambil tersenyum, dan melangkah maju. Dengan situasi seperti itu, bagaimana Qin Chen bisa membiarkan Penatuai dan yang lainnya? Pergi. Cahaya pedang gelap yang mengerikan tiba-tiba mengembun di tangan Qin Chen. Segera setelah cahaya pedang gelap ini muncul, aura gelap tak berujung meledak, seperti tombak hitam, menjarah ke arah Penatuai. Kemanapun cahaya pedang gelap lewat, kekosongan itu terbakar lapis demi lapis, terus-menerus pecah, tidak mampu menahan kekuatan besar ini sama sekali, dan muncul di belakang Penatuai seperti kilat. Penatuai berubah warna, berbalik dengan tergesa-gesa, dan dengan keras, dia menarik kekuatan kegelapan di sekelilingnya, dan sumber kegelapan yang tak terbatas tiba-tiba mengembun menjadi perisai gelap di depannya. Dengan keras, cahaya pedang gelap menebas, dan perisai gelap meledak seketika, langsung berubah menjadi abu. Bagaimana mungkin? Gumam Penatuai, matanya membelalak tak percaya. Di bawah pandangan semua orang, mereka melihat cahaya pedang gelap ini, menembus tubuh Penatuai dalam sekejap, memakukannya dengan kuat di kehampaan, tidak bisa bergerak. Darah beterbangan, sumbernya berserakan, dan orang kuat tertinggi setengah langkah dari gerbang Kaisar Shihen tertusuk di kehampaan, dan darahnya berserakan, tampak menyedihkan, seperti anjing mati. Pemandangan seperti itu sungguh menakutkan dan membuat semua orang terkesiap. Penatuai. Di kejauhan, Kaisar Shihen berseru, tidak bisa mempercayai matanya. Bukan hanya dia, tapi Komandan Yuhe dan yang lainnya juga gemetar. Penatuai dikalahkan dan dipakukan di kehampaan seperti anjing mati. Pemandangan seperti itu, bagaimana seseorang tidak bisa berubah warna, bagaimana tidak merasa ngeri. Di kejauhan, Molin, lelaki tua beralis putih, dan yang lainnya juga tampak ketakutan dan memucat. Karena, Penatuai adalah orang yang sangat kuat di benua Heiyu,
kepercayaan macam apa yang diberikan oleh Shihen Zizun untuk melindungi Pangeran Shihen. Ini adalah orang yang sangat kuat, dan reputasinya mengguncang dunia. Ini adalah master teratas yang diharapkan dapat berlari ke alam tertinggi. Sungguh pria yang kuat, namun ia terpaku di kehampaan seperti ini, melolong dan sengsara seperti anjing mati, tak terelakkan rasa sedih di hatinya. Namun, tidak peduli betapa sedihnya orang-orang yang hadir terhadap Penatuai, tidak ada yang mau melompat keluar untuk menyelamatkan Penatuai. Qin Chen saat ini telah lama dikenal sebagai dewa pembunuh di benak semua orang. Orang kuat seperti itu bahkan dapat meledakkan harta karun tertinggi, apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Saat ini kedua belah pihak sudah berada di ujung kematian yang tiada akhir. Jika ada yang berani melangkah maju untuk menjadi perantara, itulah cara mencari kematian yang sebenarnya. Qin Chen memandang Penatuai yang sedang berjuang, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, "Sejujurnya, aku sedikit kecewa. Kamu begitu mendominasi sebelumnya, dan aku pikir kamu memiliki beberapa kemampuan, tetapi siapa yang mengira kamu begitu rentan?" Ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya dan matanya sangat kecewa. "Bocah bau, bunuh aku jika kamu punya nyali," teriak Penatuai meraung dengan marah. Dia tidak memohon belas kasihan, karena dia tahu memohon belas kasihan tidak ada gunanya. Qin Chen berkata sambil tersenyum, "Membunuhmu adalah hal yang mudah, tetapi sekarang kamu adalah orang yang sekarat. Aku tidak perlu terlalu ingin membunuhmu, tetapi putra itu adalah pewaris dari sekte Kaisar Shihenmu. Dialah yang menghasut untuk menyerang tuan muda ini sebelumnya bukan? Tuan muda ini sangat ingin melihat seberapa kuat putra sekte Kaisar Shihen, yang dikenal sebagai yang terbaik di dunia, dapatkah dia menahan pukulan tuan muda ini?" Ucap Qin Chen menoleh dan tidak melihat ke arah Penatuai sama sekali, tetapi mengarahkan pandangannya pada putra Kaisar Shihen. "Tidak," gumam Penatuai tiba-tiba ekspresinya berubah, dan dia meraung, "Bocah bau, jika kamu punya nyali, kamu bunuh saja aku. Jika berani membunuh Kaisar, Tuan Tua pasti akan mencabik-cabikmu, dan kamu tidak akan pernah berdiri lagi." "Tuan Tua, apakah maksudmu Shihen Zizun?" Ucap Qin Chen berkata dengan sangat santai, "Orang kuat seperti itu terkenal di benua Yu Hitam. Saya sangat ingin melihatnya." Ketika kata-kata seperti itu diucapkan, semua orang yang hadir terkejut dan tercengang. "Sombong, ini gila, apakah anak ini tahu apa yang dia bicarakan? Itu adalah Master Shihen Zizun, master sebenarnya dari sekte gerbang Kaisar Shihen, eksistensi tertinggi. Terlebih lagi, Lord Shihen Zizun bukanlah tertinggi biasa. Kekuatan orang ini tidak lebih lemah dari Si Kong Zhen. Orang kuat seperti itu, bahkan jika ditempatkan di benua hitam, tidak bisa dianggap sebagai orang biasa." Sekarang, Qin Chen sebenarnya mengatakan bahwa dia ingin bertemu Shihen Zizun. Kata-kata arogan seperti itu membuat semua orang yang hadir terkejut, dan semua orang tampak ngeri. Bahkan Lady Si Kong pun mengubah warnanya. Meskipun ia akan mewarisi jubah tanah suci Si Kong di masa depan, dan mungkin menjadi penerus tanah suci Si Kong, namun menghadapi pria kuat seperti Shihen Zizun, ia pun tak berani terlalu lancang. Tidak peduli akan seperti apa dia di masa depan, di depan pria kuat seperti Shihen Zizun, dia hanya bisa dianggap sebagai junior sekarang, dan dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menantang pria kuat kuno seperti Shihen Zizun. Melihat Qin Chen berjalan menuju Kaisar Shihen selangkah demi selangkah, Penatuai tiba-tiba berubah warna. "Tuanku, ayo pergi, cepat pergi." Dia tampak ketakutan, jika Kaisar Shihen jatuh di sini, dia akan benar-benar mati. Kaisar Shihen mengertakkan gigi. Di bawah tatapan Qin Chen, ekspresinya ketakutan. Dia tiba-tiba membanting segel hitam batu abadi ke arah Qin Chen. Pada saat yang sama, seluruh orang itu berseru dan lari ke dalam kehampaan. Saat ini, dia tidak menginginkan martabat atau ketenaran, kakinya gemetar, dan dia hanya punya satu pikiran, yaitu melarikan diri. Tapi bagaimana Qin Chen bisa membiarkannya pergi begitu saja? Dengan lambaian tangan Qin Chen, segel hitam batu abadi yang ditekan langsung diledakkan oleh Qin Chen. Harta karun tertinggi setengah langkah yang bermartabat tidak dapat menghentikan Qin Chen sama sekali. Kemudian Qin Chen menamparkan telapak tangannya dan meraihnya langsung ke dalam kehampaan. Dengan keras, kekosongan di depannya langsung ditangkap dan diledakkan oleh Qin Chen,
dan Kaisar Shihen seperti burung puyuh, menari dengan anggota tubuhnya, dan langsung ditangkap oleh Qin Chen dari kehampaan, dan menjadi panik. Penatua Yi tampak ketakutan dan marah. Dia terpaku di kehampaan dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa mengaum pada 3 komandan Yuhe, kalian bertiga hentikan orang ini. Jika terjadi sesuatu dengan Kaisar, keluargamu akan menderita. Mendengar kata-kata itu, Komandan Yuhe dan mereka bertiga memasang ekspresi garang di wajah mereka. Saat berikutnya, mereka bertiga muncul di depan Qin Chen, dan dengan keras, mereka menyerang Qin Chen lagi. Huff, kalian bersikeras mencari kematian, jadi jangan salahkan tuan muda ini. Ucap Qin Chen menghela nafas, dan 3 pedang tajam tiba-tiba muncul di depannya. Dengan keras, 3 pedang tajam itu langsung menembus kehampaan, dan meledakkan 3 serangan gabungan dari Komandan Yuhe dan yang lainnya. Segera setelah itu, aura dari 3 pedang hitam melonjak, dan dengan embusan, itu langsung menembus alis mereka bertiga. Ketiga komandan itu membuka mata lebar-lebar, dan dengan keras, tubuh fisik mereka roboh, hanya menyisakan jiwa mereka. Terlebih lagi, jiwa ketiganya juga menghilang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Kepahitan tergambar di sudut mulut mereka bertiga. Mereka tidak tahu sudah berapa tahun mereka menghabiskan waktu di benua Heiyu. Mereka tidak dapat membayangkan mereka akan jatuh di sini hari ini. Mereka bertiga membuka mulut, seolah-olah hendak mengatakan sesuatu, tetapi saat berikutnya, dengan keras, jiwa ketiganya langsung musnah, dan kekuatan sumber murni langsung ditelan oleh Qin Chen. Jika Anda ingin menghentikan tuan muda ini, Anda harus bersiap untuk jatuh. Ucap Qin Chen tersenyum, dan dengan lambaian tangannya, dia menyeka 3 aliran energi pedang gelap, seolah-olah menyeka sedikit debu di kaca. Kemudian, mata Qin Chen tertuju pada Kaisar Shihen tidak jauh dari situ. Kaisar Shihen ditatap oleh Qin Chen, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia tidak dapat menahannya lagi. Di tubuhnya, sebuah rune emas muncul dalam sekejap. Begitu rune emas ini muncul, aura yang mengejutkan zaman meledak seketika. Aura tertinggi yang mengerikan terkondensasi antara langit dan bumi. Samar-samar, semua orang seakan melihat sosok yang menjulang tinggi berdiri di antara langit dan bumi. Di bawah nafas seperti itu, Mo Lin dan yang lainnya bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihat langsung ke arahnya. Mereka hanya merasakan kekuatan yang tak tertandingi datang, dan mereka mundur dengan keras, merasakan keinginan untuk berlutut di tanah. Pada saat ini, apa yang terpancar dari tubuh Kaisar Shihen adalah kekuatan supremasi yang sesungguhnya, aura kuat tingkat atas yang menekan zaman, menyapu alam semesta, dan dapat menghancurkan matahari, bulan, dan bintang dengan sehelai rambut. Pada saat ini, semua orang ketakutan dan merangkak ketakutan. Di bawah kekuatan ilahi seperti itu, mereka tidak berani mengangkat kepala. Pria sebesar itu terlalu menentang langit, dan sama sekali tidak sebanding dengan mereka sekarang. Tuan tua, ucap Penatua Yi membuka mulutnya dengan penuh semangat, menangis sejadi-jadinya. Sosok besar ini menjulang tinggi di atas langit dan menatap ke bawah dengan dingin. Meskipun itu hanya bayangan, mungkin itu hanya pemikiran ilahi, tetapi dari mata pihak lain, orang dapat melihat bahwa bintang-bintang gelap sedang runtuh, dan reinkarnasi dari zaman sedang melonjak di dalamnya. Siapa yang berani membunuh anggota dari gerbang Kaisar Shihenku? Terdengar gumaman teriakan, satu kata pun bisa melanggar semua hukum, dan dunia tanah leluhur yang gelap bergemuruh dan bergetar. Bayangan hantu itu menundukkan kepalanya, matanya seperti pelangi, dan langsung menimpa Qin Chen dan Sikong Anyun di bawah. Pemaksaan yang tak ada habisnya dan mengerikan telah ditekan. Tuan muda, itu adalah Shihen Zizun, orang kuat tertinggi dari sekte gerbang Kaisar Shihen. Merasakan tatapan bayangan hantu ini, Sikong Anyun sepertinya tertekan oleh gunung suci kuno, menunjukkan keterkejutan. Oh, apakah dia adalah Shihen Zizun? Ucap Qin Chen tersenyum ketika melihat bayangan hantu di depannya, tetapi dia tidak memiliki rasa kagum sedikit pun, dan dia berkata lagi, itu hanya bayangan hantu, itu hanya rune ilahi yang tersisa. Di tanah leluhur yang gelap ini, itu telah ditekan sampai batas tertentu, apakah kamu juga ingin memamerkan kekuatanmu di sini? Ketika kata-kata seperti itu diucapkan, semua orang tercengang, dan tidak ada yang tidak berubah warna. Di depan Master Top seperti Shihen Zizun,
dia berani mengatakan kata-kata seperti itu. Apakah anak ini tahu apa yang dia lakukan? Ini adalah Shihen Zizun, penguasa sebenarnya dari sekte gerbang Kaisar Shihen di benua Heiyu. Segala sesuatu di sini berada di bawah kendalinya. Hehe, ini menarik. Ucap bayangan hantu ini menatap ke bawah, dengan senyuman di sudut mulutnya, tetapi di matanya, ada niat membunuh yang tak ada habisnya mendidih. Aura tertinggi yang mengerikan tiba-tiba melonjak dari bayangan hantu itu, dan dengan keras, bayangan hantu itu mengangkat tangan raksasanya, dan dalam sekejap, di atas langit, sebuah telapak tangan yang menjulang tinggi muncul. Itu hanya telapak tangan kosong, tetapi untuk beberapa alasan, ketika telapak tangan Shihen Zizun diangkat, kekuatan yang meletus lebih kuat daripada Penatua Yi, puncak setengah langkah tertinggi yang mendesak bintang gelap, dan harta karun tertinggi lainnya yang rusak. Ketika telapak tangan ini jatuh, dunia runtuh, dan niat membunuh berkobar seketika, seolah-olah dapat menghancurkan segala sesuatu di 9 langit dan 10 bumi. Di bawah niat membunuh yang begitu mengerikan, semua master kuat gemetar. Dengan keras, telapak tangan itu menghancurkan langit, dan saat telapak tangan ini jatuh, langit dan bumi menjadi pucat, dan segala sesuatu menjadi gelap, seolah-olah seluruh langit diledakkan. Telapak tangan seperti itu membuat banyak orang menjadi pucat karena terkejut, dan mereka merangkak ke tanah satu demi satu. Bahkan master tertinggi setengah langkah tidak dapat mengangkat kepala mereka hanya di bawah nafas yang dikeluarkan oleh telapak tangan ini, dan akan menundukkan kepala karena ketakutan. Hehe, kerja bagus. Ucap Qin Chen bahkan tidak melihat telapak tangan raksasa yang meledak, dia tersenyum sedikit, membuka tangan besarnya, dan mengulurkan telapak tangannya ke arah langit. Dengan keras, tangan besar Qin Chen yang menonjol bergetar, dan sumber gelap tingkat tertinggi setengah langkah di tubuhnya meledak seketika. Pada saat ini, tangan besar Qin Chen memuntahkan cahaya gelap yang tak ada habisnya, seperti raksasa yang mengulurkan tangan untuk memegang langit. Raungan yang menakutkan bergema di seluruh dunia, dan saat telapak tangan Qin Chen bertabrakan dengan telapak Shihen Zizun, ledakan dan raungan yang menghancurkan terjadi dalam sekejap, dan gelombang kejut yang mengerikan menyapu. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tidak bisa menolak kekuatan ini, mereka memuntahkan darah satu persatu, dan mundur dengan ngeri. Nafas gelap yang menakutkan mengalir langsung ke langit, bertabrakan dengan ganas. Segera setelah itu, semburan suara pecah terdengar, dan semua orang buru-buru mengangkat kepala mereka untuk melihat bahwa tubuh Qin Chen berpegangan erat di bawah tekanan yang mengerikan ini. Meskipun begitu, bayangan hantu itu hancur berkeping-keping, tapi tubuh Qin Chen selalu sekokoh batu, dan dia bertahan di tengah angin kencang dan ombak. Sungguh sangat menarik, dengan basis kultivasi tertinggi setengah langkah, kamu dapat memblokir serangan indera ilahi kursi ini, tidak heran kamu memiliki kepercayaan diri seperti itu. Melihat Qin Chen menahan pukulannya, sosok yang menjulang tinggi itu mengeluarkan suara gemuruh, dan melihat mata Qin Chen, sosok itu menunjukkan warna yang aneh. Dan perkataan seperti itu menimbulkan keresahan besar di antara orang-orang yang hadir.